Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus makin dipermudah segala urusan dan makin dilimpahkan rezekinya, serta kita berdoa semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat lalu Firman Wijaya sudah menyatakan kalau ratusan rumah warga yang ada di sepanjang pinggir jalan di depan sirkuit Mandalika ini akan ditata atau dipercantik dalam rangka mendukung ajang balap MotoGP di tahun 2022 nanti. Nah, jadi rumah pribadi warga yang ada di sisi utara depan sirkuit ini akan ditata dan program ini dari Kementerian PUPR dan ini direncanakan mulai dikerjakan awal tahun 2022 dengan harapan rumah warga yang ada di segmen jalan sisi utara ini terlihat lebih rapi dan asri. Ya, karena kondisi beberapa rumah warga maupun warung di pinggir jalan ini membutuhkan penataan dan ini hanya penataan rumah warga supaya lebih bagus dan juga program penataan rumah warga di sepanjang jalan ini tidak sampai dibangunkan menjadi homestay. Namun kalau warga yang ingin berubah rumahnya menjadi homestay tetap tanggung jawab warga sendiri. Ya, bagus sekali ya rencana dari pemerintah atau dari Pemda setempat juga untuk waktu dan pola pelaksanaan nanti pengerjaannya juga akan diatur dan juga akan dibahas lebih lanjut bersama dinas terkait dan pemerintah pusat terkait teknis pengerjaan maupun konsep pembangunannya. Ya, adapun jumlah rumah yang akan ditata ini kurang lebih sebanyak 180 kepala keluarga. Dan untuk diketahui ya, Dorna Sport juga telah merilis kalender MotoGP di 2022 dan sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah di bulan Maret nanti. Ya, selain itu juga kita tahu sirkuit Mandalika akan kembali menjadi tuan rumah untuk ajang balap Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC dan World Superbike atau SBK juga nanti di November 2022. Oleh sebab itu, pihak penyelenggara saat ini terus melakukan pembenahan atau perbaikan fasilitas pendukung yang telah menjadi catatan Dorna Sport pada ajang WSBK November kemarin. Ya, seperti kita tahu juga WSBK Mandalika sukses ya, dan sekarang bos Formula One sangat-sangat antusias untuk gelar balapan di Mandalika. Seperti yang kita tahu kalau Presiden dan CEO Formula One ya Stefano Domenicali ya sangat antusias untuk menggelar balapan jet darat di sirkuit Mandalika, dan hal tersebut terungkap setelah pertemuan yang berlangsung di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi Jumat 10 Desember kemarin, dan pertemuan tersebut juga telah dihadiri Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur, kemudian perwakilan dari Pemprov NTB ya Insinyur Haji Ridwan Shah, lalu ada Managing Director MRK One Consulting yaitu Mark Hughes dengan Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali dan Director Race Promotion dari Formula One yaitu Claude Target Adam. Ya, adapun pertemuan tersebut ya dikonfirmasi pada Minggu 12 Desember kemarin, dan pihak Formula One mengapresiasi keberhasilan event World Superbike WSBK di Mandalika pada 19 sampai 21 November lalu dan berharap gelaran MotoGP Mandalika Maret nanti akan berjalan lebih sukses lagi. Kesuksesan gelaran WSBK Mandalika November lalu ya menunjukkan kesiapan NTB menjadi tuan rumah dan event-event bertaraf internasional, dan hal ini juga menjadi portfolio bagi NTB yang mengangkat citra daerah dan Indonesia di kancah dunia.
Keberhasilan menyelenggarakan MotoGP 2022 adalah tantangan sekaligus membuka peluang bagi Mandalika menjadi tuan rumah penyelenggaraan F1. Nah, mengingat sirkuit Mandalika sepanjang 4,3 km ini telah memiliki sejumlah fasilitas yang memadai untuk menjadi tuan rumah kompetisi balap jet darat bergengsi tersebut. Dan hal yang disampaikan oleh Ridwan yang menyebutkan beberapa syarat penting yang harus disiapkan untuk menjadi tuan rumah Formula One, antara lain akomodasi dengan jumlah kamar hotel berbintang minimal 3.000 kamar, dan saat ini sudah terbangun 3 hotel dan villa eksklusif dengan jumlah 800 kamar di sekitar Mandalika. Jadi masih ada PR sekitar 2.200 kamar lagi. Ya, selain itu juga ya dibutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai seperti jalan dan fasilitas keselamatannya, kemudian landscape serta dukungan dari logistik, kemudian beberapa persyaratan teknis seperti automatic signaling system untuk marshal, lalu penambahan 26.000 ban bekas dari yang sekarang sebanyak 14.000. Ya, selain itu ya, serta pelebaran dari pit garage atau garasi dengan pengembangan atau penggabungan dari garasi yang ada sekarang. Kemudian beberapa upgrading lain di fasilitas pendukung sirkuit yang akan dimasukkan budget tambahan ke pemerintah ya melalui penanaman modal negara, misalnya PMN. Nah, pihak Formula One ini sangat antusias untuk menggelar balapan di sirkuit Mandalika. Namun, kepastiannya untuk digelarnya balap Formula One di sirkuit Mandalika ini tergantung pada hasil evaluasi kelayakan oleh tim F1 sendiri. Nah, jadi sudah dijelaskan akan ada first evaluation, kemudian direspon dengan proposal resmi dari penyelenggara yaitu MGPA dan ITDC, dan dilanjutkan negosiasi serta kesepakatan akhir nanti. Ya, kita tahu pengalaman ITDC saat membawa MotoGP dan WSBK ini sudah membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, maka perkiraan waktu yang ideal Mandalika ini menjadi tuan rumah F1 nanti kurang lebih sekitar 2024 yang akan datang. Karena skala Formula One yang jauh lebih rumit daripada MotoGP dan WSBK, pihak ITDC perlu mendapatkan arahan dan persetujuan langsung dari Presiden agar negara bisa mendukung penuh, dan diharapkan Presiden dan dari CEO Formula One juga. Nah, jadi nanti Presiden dan CEO Formula One ini dapat dijadwalkan waktu menghadap ya, dan Presiden didampingi gubernur dan penyelenggara untuk memperkuat dukungan untuk penyelenggaraan Formula One di sirkuit Mandalika ya. Idealnya nanti undangan site visit pertama kepada Formula One setelah MotoGP, di mana infrastruktur menuju kawasan dan fasilitas pendukung di dalam sirkuit sudah disiapkan dengan baik. Nah, pada kesempatan yang sama juga ya, Direktur Utama ITDC Abdul Barim Mastur juga mengatakan kalau pihak Formula One ini sangat antusias ya masuk pasar Indonesia, terutama setelah melihat kesuksesan Mandalika menyelenggarakan WSBK kemarin. Nah, serta mendengar testimoni para pembalap dan kualitas sirkuit Mandalika, ya mereka juga sudah kirim teknisi secara incognito waktu tersebut dan very positive review ya, dan sudah disiapkan ini semua, dan akan ada permintaan fasilitas tambahan sebagai persyaratan, baik konektivitas seperti shuttle, landscaping, jalan menuju sirkuit, serta di dalam sirkuit seperti signaling system, kemudian penambahan dari ban pengaman atau tire barrier, kemudian race electronic, serta faktor lainnya juga. Nah, mengingat skala persiapan yang jauh di atas MotoGP dan WSBK ya, penyelenggaraan F1 ini membutuhkan support langsung Presiden, sehingga direncanakan audiensi tim F1 ke Presiden akan diatur setelah MotoGP selesai, dan fasilitas pun dirasa telah siap. Ya, Gubernur Nusa Tenggara Barat juga mengatakan kalau gelaran balap F1 ini paling lambat digelar nanti di 2024 di sirkuit Mandalika, dan perwakilan dari F1 telah melakukan kunjungan lapangan saat gelaran WSBK kemarin dan menyatakan sirkuit Mandalika memenuhi syarat
sebagai lokasi gelaran balap jet darat Formula One. Ya, tinggal disempurnakan sedikit saja di sirkuit Mandalika, misalnya sarana pendukung seperti lampu, dan juga nanti akan dibahas beberapa item yang sudah kita bagikan barusan, dan juga akan menugaskan tim untuk membangun komunikasi dan penyelenggaraan F1 agar balapan jet darat tersebut dapat digelar langsung di sirkuit Mandalika nanti. Ya, sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk melakukan kunjungan atau first evaluation dari MRK1, kemudian dari CEO Formula One, kemudian Pak Presiden, termasuk Direktur Race Promotion dari F1 sendiri. Ya, kita berdoa saja semoga teman-teman semua bisa memberikan dukungan juga di saat pembenahan sedikit di sirkuit Mandalika serta penyelenggaraan untuk kesuksesannya nanti. Ya, semoga saja dalam waktu 2 tahun ke depan Mandalika bisa berbenah dan bisa membangun lebih dari 2000-an kamar berbintang sebagai syarat dari gelaran Formula One dalam segmen akomodasi yang harus tersedia. Kemudian untuk pengerjaan dari pembenahan jalan provinsi yang sudah kita tahu akan dimulai di awal bulan nanti atau di awal tahun 2022 nanti, serta penambahan fasilitas seperti tire barrier, kemudian pelebaran dari pit garage dengan penggabungan garasi yang ada sekarang, serta beberapa upgrading lain di fasilitas pendukung sirkuit yang akan dimasukkan budget tambahan ke pemerintah melalui PMN. Ya, dan teman-teman semua bisa membayangkan ke depannya ya Mandalika akan menjadi seperti apa, dan dengan hadirnya sejumlah event-event balap internasional yang benar-benar bergengsi akan diselenggarakan di Indonesia. Kita akan mengambil langkah ke depan, kita akan memposisikan diri kita semua atau memberikan support seperti apa kepada Mandalika ini untuk nama baik Indonesia dan bisa menjadi negara yang setara dengan negara-negara maju lainnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga berkenan dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat beraktivitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.